warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi tentang coding. Jadi pada pertemuan yang lalu memang ada baiknya kalian menggunakan device sendiri supaya progres pembuatan codingnya bisa tersimpan dan juga bisa kalian lanjutkan di rumah. Kalau di komputer ini ketika kita belum selesai kita nggak bisa lanjut. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Sebelum kita masuk ke area materi ya atau ke konten yang nanti akan kita pelajari, hari ini kita akan masuk ke teori dulu namanya berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, ada 4 aspek dalam berpikir komputasional yang hari ini kita akan coba latih. Bapak sudah menyiapkan LK yang bisa kalian isi. Tolong bantu di belakang ini. Ya, langsung ke kakak yang paling belakang. Baik. Nah, di sini ada semacam permainan waktu kalian SD ya. Nah, dalam dunia coding ada yang namanya berpikir komputasional. Yang pertama kita sebut dengan dekomposisi. Dekomposisi artinya kita mencoba merinci atau mengurai apa yang ingin kita lakukan di dunia coding atau di dunia digital. Misalnya kita ingin m-banking itu harus kita rinci. Ada menu apa saja, kita mau berikan layanan apa saja. Nah, coba kita latih untuk dekomposisi. Silahkan dijawab sesuai contoh. Jangan kasih tahu kanan kirinya. Coba perhatikan polanya. Kalau sudah bisa ketemu langsung jawab, nggak usah kasih tahu temannya. Ya? Ini temannya lah. Gimana cara menjawab? Nah. Ya. Yang di sini dulu, yang ini dulu. Nah, satu-satu. Iya, semuanya. Nah, pertama dekomposisi. Lalu kita setelah itu kan kertas itu disobek. Nah, kita bisa mengenali pola. Nah, pola itu biasanya kita gunakan ya. Misalnya, apa contoh pengenalan pola pada handphone? Kalau kita mau buka smartphone kita bisa menggunakan password. Password bisa berupa angka,
sidik jari atau face detection. Ya, dia mengenali pola wajah kita, mengenali pola sidik jari kita. Jadi mengenali pola adalah bagian dari berpikir komputasional. Nah, lalu ada yang lain berpikir komputasional itu namanya abstraksi. Ini paling gampang sebenarnya abstraksi. Kita memilih data yang penting saja. Misalnya, kalian diminta melingkari angka 7. Jadi kan bisa tinggal find nomor 7 kita cari. Kita akan dilingkari angka 7 dan 8. Ini biasanya cepat karena abstraksi itu hanya mencari yang penting, menghilangkan yang nggak penting. Sudah ya? Nah itu paling cepat biasanya abstraksi. Ya. Nah, Bapak masih kasih waktu. Udah dilingkari Alisa? Angka 7 dan 8? Sudah ya? Nah yang terakhir ini yang mungkin paling dibutuhkan dalam belajar coding yaitu adalah berpikir secara algoritma. Misal ada siput ingin makan apel. Kalau kita kasih perintah dan perintahnya tidak boleh berulang, kira-kira urutan perintahnya seperti apa? Dan kalian dapatnya apel besarkah, apel kecilkah, atau apel menengah? Misalnya ya, angka 1 udah pasti ke sini ya. Nah setelah angka 1 apakah angka 2 atau angka yang lain? Nah silahkan coba kalian cari urutan yang bisa supaya siput itu dapat apel. Caranya ditulis di bawahnya nomornya, misalnya 1, kedua, dan dikasih panah ya. Jadi di sininya ini 1, habis itu kan 2 ke bawah. Kalau kalian pilih 2 ya 2 ke bawah. Kalau 5 ya 5 ke bawah. Kalau kalian mau belok lagi atau lurus lagi berarti 4. Jadi kita akan mencoba membuat satu konten yang berupa game review atau cara bermain sebuah game. Nah, kalian harus menerapkan 4 tadi. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu berarti kalian dari games itu harus mencari satu yang akan kalian tunjukkan dalam konten. Ya. Lalu yang kedua apa tadi? Pengenalan pola. Kamu lihat reviewer itu biasanya bagaimana membawanya. Emang jangan gitu mas. Nanti patah kayak Zaidan. Iya, kan bapak contoh jangan. Nah. Lalu yang ketiga abstraksi, karena konten kita hanya sampai nanti waktunya terbatas, jadi kita pilih bagian-bagian yang penting saja. Lalu algoritma, bagaimana kita menyusun dari awal sampai dengan akhir. Oke. Video gamesnya itu hanya boleh 4 jenis: petualangan atau adventure, puzzle, educational, atau petualangan arcade. Selain itu misalnya strategi atau role play itu sudah kita review. Ya. Gamesnya boleh di handphone, boleh di laptop. Ya. Nah, jadi video itu kita coba ringkas dan padat karena kita akan membuat videonya paling lama 10 menit. Ya, jadi kita akan membuat satu konten video yang cuma 10 menit. Nah, kita coba resolusinya supaya pas di 1080. Bapak rasa handphone atau laptop kalian bisa lah di 1080. Karena kalau 720 sayang aja nantinya kontennya jadi kurang ya.
Nah, kalian kalau mau pakai suara boleh, pakai teks juga boleh. Tapi jangan hanya games aja terus menerus. Jadi kalian butuh editing video. Ya, jadi kalian rekam dulu main kalian, lalu kalian potong-potong mana yang mau ditampilkan. Habis itu kasih judul dan lain sebagainya. Kalau mau kasih suara boleh. Waktunya 6 menit lagi ya. Biasa. Itu ada joget-jogetnya. Poli. Pasti banyak ya. 20. Itu adventure ya? Cepet ya. Sudah kamar mandi ya. Sulit. Simptom sunting. Oke, pintu. Kurang dimulai. Bapak boleh main simulator 3D. Cepet ya. Main education aja cowok. Minecraft tuh roleplay. Education yang education. Education sama aja. Ya kan ada tech educationnya aja. Ini game ini jangan. Granny, I love you, baby. Main modal naiknya bang. Yang merah-merah itu. Grandpa, come here. Get the fuck over here. Selendrin aja mana selendrin aja. Granny, I love you, baby. Granny, no. Granny, get the fuck over here. Ada apa sih? Gua bunuh diri. Gampang. Gua pernah. Tapi cuma sekarang doang, nanti bangkit lagi. Tahu nggak jelas. Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk yang memimpin doa, siapa sih namanya Bapak? Belum hafal. Noval. Untuk yang kelas itu mohon maaf kalau Bapak masih lupa-lupa ya. Karena emang nggak ngajar, jadinya harus ada terus seperti ya. Boleh. Silakan. Bapak. Dulu Asraf. Asraf. Ahmad. Nah nanti aja. Kita berdoa dulu. Ada air, Candy. Ya. Teman-teman sudah kita pulang kemarin. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Sore. Makasih Novel. Silakan kalian bisa rapi-rapi dirapihkan. Habis itu boleh pulang.
called Together. It is an example of teamwork and cooperate. You can play with other people. The game itself, it's called Together, because the main objective in this game is to work together. This is an example of us teamworking. I sped it up because it was kinda slow. See this door? Not only our main objective is to work together, but we have to make a strategy to get in this door together. So we are learning to communicate together. This is another example of us working together. If you don't know, we were communicating in real life. I recommend to play this game with the people you trust, like your cousins, siblings, or friends. Playing this with my best friends was a great experience. For me, we get to communicate well and collaborate. Sometimes you gotta learn to be patient too, because we have to wait for others in this game. I will end this video here. Thank you for watching. This game is called Together in Roblox.